Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, sebelum mulai kajian, kembali lagi saya sampaikan pesan moral untuk menguatkan tekad kita mengaji. Duduk seperti ini tidak ada yang sia-sia. Karena Rasulullah menamakan majelis ini adalah taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksudkan taman surga? Halqatul dzikri. Rasulullah menjawab, halaqah dzikir. Dan Al-Imam Atha Al-Khurasani menafsiri yaitu halqatul ilmi. Dan Rasulullah juga menegaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di mana beliau mengatakan la an aq'uda ma'a aqwamin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadat hatta tatlu'a asy-syamsu kana ka'idki arba'ati auladin min auladi Ismail. Siapa, kata beliau, andaikan aku bisa duduk
bersama kaum berzikir kepada Allah dari dari sholat fajar sampai terbit matahari. Itu lebih baik daripada memerdekakan 4 budak dari waladi Ismail. Wala an aq'uda ma'a aqwamin min ba'di salatil asri. Ini antum sekarang. Andaikan aku bisa duduk bersama kaum dari solat asar hatta taghruba syamsu sampai matahari terbenam. Jadi kalau terlambat ngaji sedikit, jangan pantat antum tiba-tiba gosong. Udah nggak mapan, udah nggak stabil pikirannya. Bahkan kalau bisa, hatta taghruba syams. Kana ka'idki arba'atin min waladi Ismail. Itu alaihi salam. Dan ini adalah majlisul ilm. Kesenangan orang duduk di dalam majlis ilmu itu pertanda kebaikan, ya ikhwan. Makanya Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan agamanya. Makanya khaslatani la tajtami'ani fi munafikin. Khaslatani la tajtami'ani fi munafikin. Ada 2 sikap kelakuan nggak pernah ada di diri orang munafik. Berarti kalau ada di dalam, tidak ada di dalam diri antum, berarti antum munafik. Kita munafik. Dan semuanya takut nifak. Makanya Ibnu Abi Malikah ketemu 30 sahabat. Semuanya takut terhadap nifak. Merasuk di dalam dirinya. Apa itu? Husnu samtin wa tafaqquhu fid din. Husnu samtin, baik di dalam bersikap. Diem itu baik, bicara juga baik. Itu samtin. Jadi bukan terus samtin itu nggak bicara. Yang dikatakan oleh Rasulullah, man somata najah. Mendiamkan kemungkaran itu bukan selamat. Maksudnya husnu samtin adalah tepat diem, tepat ngomong. Wa tafaqquhi fid din. Ya, baik. Tema yang kita angkat kali ini dan seterusnya mengangkat hadis-hadis tentang keutamaan, hukum, dan hikmah solat musafir dan orang sakit. Dan ini penting karena kita semua mengalami safar, semua mengalami apa? Sakit. Meskipun sakit itu kita tidak harapkan. Baik. Yang terbelakang jangan mepet tembok ya. Setan tembok itu berat untuk diperangi. Baik. Ikhwas sekalian, banyak hukum kaitannya dengan safar. Satu, jamak qasar, walaupun intinya adalah qasar. Karena nggak ada kaitannya jamak dengan qasar. Ini safar. Ada qasar, ada safar, ada qasar. Gitu. Kaitannya dengan mahram bagi wanita. Kaitannya dengan gugurnya jamaah dan jum'ah. Ya, gugur. Gugurnya puasa, safar. Ya.
Jadi ini adalah hukum-hukum yang wajib kita ketahui. Dan kita diberikan rukhsah lagi untuk mengusap khauf 3 hari 3 malam. Safar. Ya. Nah ini kita akan soal ketika safar itu apa saja nanti yang harus dilakukan. Karena hukum mukim dengan safar itu berbeda. Contoh, gugurnya salat rawatib ma'al khilaf di antara para ulama. Ya. Aslinya orang yang safar itu gugur rawatibnya. Kecuali apa? Rakaatul fajri sama witir sama tahajud. Dalilnya hadis Abu Dawud di mana ada sahabat yang sedang ditugaskan Rasulullah SAW untuk menjaga malam hari dalam keadaan perang daripada beliau hanya duduk-duduk, maka sahabat tersebut sholat akhirnya kena panah. Ya. Dia tidak keluar sampai pingsan ditemukan Rasulullah. Kenapa fulan kalian tidak berteriak? Karena aku sedang dalam keadaan ayat yang aku baca penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Ladzatu ar-ruh. Ladzatu qiraatil Quran. Mengalahkan sakitnya tancapan panah. Beda dengan kita dibacakan Al-Quran. Itu nyamuk aja melupakan bacaan Quran. Nyamuk itu. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal, au qutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, balillahil amru jami'a. Ayat ini banyak tidak dihayatin. Kenapa? Karena dipakai pelet oleh para kiai klenik. Itu. Kalau dihayati dengan baik, maka ayat ini dahsyat. Okay? Baik. Secara umum, apapun bentuk safarnya, seeksekutif apapun kelas pesawat, kereta, bus, pasti mengalami kelainan. Mengalami capek. Tanya aja sama orang-orang yang naik eksekutif kelas pesawat yang harganya ke Saudi itu sekarang hampir 50-60 juta. Itu tiket tok. Habis turun tanya capek nggak? Capek. Inilah membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah qit'ah, bagian daripada azab. Ya, tersiksa. Sehingga safar dikatakan safar li'annahu yusaffir wujuhar rijal wa akhlaqahum. Jadi menyingkap keaslian wajah. Ya, orang wajahnya bisa dikelemisin, bisa dipermak, bisa didandanin. Ketika safar itu aslinya ketahuan. Ya, itu safar aja. Ketahuan aslinya, ketahuan letaknya, ketahuan jeleknya. Apalagi perempuan bisa make up itu wajah dengan wajah lain. Coba suruh safar, ya, apalagi pakai sepeda gunung. Nah, ketahuan itu. Umur berapa dari situ ketahuan. Gitu. Karena wanita itu paling jujur kalau ditanya tentang kecantikannya, paling nggak jujur ditanya umurnya. Itu ciri-ciri wanita. Makanya wanita itu paling tersinggung kalau ditanya umurnya. Bu, umur berapa? Ngapain nanya-nanya umur? Nah, itu. Waduh, Bu, Masya Allah, hari ini cantik banget. Udah. Udah. Pokoknya ngelonjak-ngelonjak sampai nggak nginjek bumi. Itu ciri-ciri perempuan. Ya. Paling jujur kalau diceritakan tentang kecantikannya dan paling tidak jujur kalau diceritakan tentang umurnya. Oke.
Nah, disinilah hadirin sekalian adanya al-masyaqqah, istilah dalam fikih. Dan akhirnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dari situ ada istilah rukhsah. Silakan, fadhal, ada yang bisa mendefinisikan rukhsah, saya kasih hadiah. Fadhal. Rukhsah ma sabata, ha? Ma sabata ala, ayo, ala khilafin dalil, ala khilafi dalilin syar'iyyin li mu'aridin rajih. Karena adanya mu'arid yang rajih. Contoh, saya sholat duhur 2 rakaat. Kan itu khilaf dalil syar'i li mu'arid. Atau wudu enggak, tapi tayamum li mu'arid. Bahkan orang yang sholat nggak wudu, nggak tayamum, li mu'arid, karena di penjara, di borgol. Itu yang disebut dengan faqidut tahuraini. Dia ambil rukhsah. Kenapa? Karena di sana ada mu'aridin rajih. Gitu. Makanya kata para ulama, ketika menjelaskan tentang al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa agama itu dibangun di atas kemudahan. Tapi tolong jangan sekali-kali dibalik. Mudah itu agama. Agama itu mudah, tapi mudah itu bukan agama. Artinya kalau nggak mudah bukan Islam. Itu nanti begitu. Jadi banyak orang yang sekarang ini mencari-cari, nah nanti kita akan bahas tatabbur rukhas. Mencari kemudahan-kemudahan dari khilaf alias salahnya para ulama, alias cari keplesetnya para ulama. Makanya kata Imam Al-Auza'i, man tatabba' binawadiril ulama kharaja 'anil Islam. Siapa yang mencari kenyelenehan dari pendapat ulama, hal-hal yang langka, yang nyeleneh dari para ulama, maka dia akan keluar dari Islam. Ya. Apa saja dicari, riba, cari yang langkanya, yang bolehnya. Ada. Zina ada, homer ada, musik ada. Itu. Apa yang nggak ada? Makanya akhirnya adalah dalil. Gitu. Makanya koridor la yukallifullahu nafsan illa wus'aha adalah tetap yuridullahu bikumul yusra wa la yurid Allah. Kaidahnya kembali kepada nas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Siapa yang memberikan kemudahan dan tidak kesulitan? Allah. Oleh karena itu, mudah dan tidaknya sesuatu itu harus kita ukur dengan nas. Ya, tidak diukur dengan perasaan. Karena ada sebagian besar awamers. Ya, awamer itu jamak dari awam. Ini talfik antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris, ya. Nanti kita bahas sedikit masalah talfik, ya. Awamers dia mendasarkan pilihan agama itu dengan dasar hawa nafsu perasaan, sehingga beragama ala prasmanan, dicomot yang enak-enak, yang cocok-cocok, yang seneng-seneng. Sehingga agama seperti ini agama selera rakyat. Tuh. Agama selera rakyat yang paling banyak disuka apa? Mie instan. Yang paling banyak disuka. Mudah, gampang, sedap. Itu kan gitu. Sehingga mereka membuat satu prinsip, beragama itu harus happy. Happy gimana? Maksudnya happy itu apa? Ngerokok juga happy, pacaran juga happy, selingkuh sukses juga happy.
happy. Judi menang juga happy. Apa yang dimaksudkan happy? Kalau yang dimaksudkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan yang dimaksudkan adalah agama ini mudah, bukan mudah itu agama betul. Ya. Karena sekarang nasallallahu al-afiyah, perasaan hawa nafsu ini masyarakat itu Pak dijadikan ukuran. Ini sama aja persis seperti orang beli kain. Kainnya kurang, bahan yang dipatahin meterannya supaya pas. Yang menjadi pertanyaan, kain menyesuaikan meteran atau meteran menyesuaikan kain, Pak? Ya, kain menyesuaikan meteran. Yang menjadi ukuran adalah meteran. Jangan sekarang ini, wah, ini ada kain ukurannya cuma sekian, gimana Pak? Meterannya aja yang dikurangin, biar pas. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Apa la'anittum? Berantakan. Kalau Rasulullah mentaati mereka, kalau Islam menyesuaikan perasaan mereka, kalau sekarang aturan syariat menyesuaikan hawa nafsu mereka, hancur. La'anittum. Dan ini yang terjadi di tengah masyarakat sekarang. Makanya itulah ikhwan dasar awal punahnya Islam. Yang nanti dikatakan oleh Rasulullah, sayadrusul Islamu kama yadrusu wasyutau. Islam akan punah luntur seperti luntur batik dari kain. Hilang. Wala yadrin nas masalah wa masiyam wa manusuk wa masadaqah. Orang tidak ngerti apa itu salat, nusuk, sedekah, puasa, nggak ngerti. Hanya tinggal kakek nenek tumpu mengatakan la ilaha illallah. Allahul afiyah. Makanya pertahanan Islam itu digantungkan pada usaha kita. Sehingga ini sinkron dengan hadis Dajjal di mana Rasulullah SAW katakan yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi wa su'i dhatil bayyin. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi Dajjal itu keluar pada saat agama manusia itu tipis. Orang berpaling dari ilmu dan buruknya hubungan antar manusia. Belah, perang di mana-mana. Sengketa, tidak akor, keruh hati terjadi di mana-mana. Nah, itu. Nah, ikhwat sekalian. Mudahnya Islam kalau kita sesuaikan dengan dalil salat. Rasulullah katakan sholli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dengan keadaan berdiri, kalau tidak duduk, kalau enggak dalam keadaan di atas lambung. Setelah itu para ulama khilaf. Kalau sudah tidak bisa melakukan fa ala jambin, apakah isyarat atau kedip atau sholat di hati? Ini ada khilafiyah. Kalau Imam Abu Hanifah hanya sebatas isyarat. Kalau sudah nggak bisa isyarat, itulah akhir daripada istitoah. Tapi Imam Ahmad mengatakan sampai kepada harakatut torfi, ya. Ini gerakan torf, ya, kedipan. Dan juga hati, meskipun dikatakan Syekh Abdurrahman As-Sa'di secara dalil tidak tetap. Tidak ada dalilnya. Namun kehati-hatian, karena kondisi seperti ini Pak, bisa dialami orang sedang dalam keadaan sakarat. Sakaratul maut, orang tidak bisa bergerak. Pedih-perihnya sakaratul maut, lebih perih ketimbang disabet dengan pedang, digergaji dengan alat gergaji, diiris dengan alat pemotong. Cuman orang sudah tidak punya tenaga.
yang hanya adalah suara dengkuran di dalam tenggorokan. Andaikan ada tenaga untuk melampiaskan dan teriak kencang, dia akan lakukan teriak kencang seperti orang yang sedang dipijet refleksi. Wow, itu bisa teriak-teriak. Kenapa? Lebih pedih daripada disabet dengan pedang, diiris dengan alat pemotong, digergaji dengan alat gergaji. Pedang, alat memotong, gergaji itu baru menyentuh roh. Bagaimana kalau sekarang ini pusat jantung daripada roh itu dicopot? Makanya Rasulullah SAW sendiri mengadu kepada Allah. La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Makanya ikhwan, kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, untuk melembutkan hati seorang itu hendaknya melakukan 4. Melihat orang yang sedang sakaratul maut. Kalau tidak, melihat mayit yang mungkin sedang dikafani, sedang dimandikan, atau sedang disolati. Kalau tidak, ziarah kubur, melihat tempat orang-orang mayit dikubur. Atau menghadiri kajian seperti ini, diingatkan tentang kematian, dan dilembutkan hati. Asalkan nggak ngantuk, insya Allah lembut hatinya. Ya kalau ngantuk, yang lembut apa? Kacangnya. Itu kan gitu. Kacangnya lembut, ngantuk dia. Itu. Oke. Jadi dari sekalian, tentang masalah kaitannya rukhsah. Oke. Masalah rukhsah di dalam pandangan ulama fikih, ar-rukhsatu asy-syar'iyyah hiya ma syuri'a minal ahkam li'udhrin. Apa saja yang disyariatkan dari hukum-hukum Islam karena uzur. Hamil enggak boleh, boleh dia tidak puasa. Safar boleh berbuka puasa. Ya. Takhfifan 'anil mukallafin, sebagai bentuk peringanan terhadap orang mukallaf, ma'a qiyamis sababil mujib lil hukmil asli. Jadi tetap harus ada as-sababul mujib. Ya. Tidak boleh rukhsah itu terhadap sesuatu yang memang tidak ada sebab syar'inya. Rukhsah kita bikin orang untuk tidak mancing 3 hari. Rukhsahnya sebab syar'i. As-sababul mujib lil hukmil asli mana? Enggak ada. Aslinya mancing itu enggak ada syariatnya. Malah kata Rasulullah, man istada ghafal. Siapa yang tukang mancing lalai. Wa man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman akan kolot. Wa man istada ghafal. Siapa yang tukang mancing lalai. Wa man atal sultan uftutin bihi. Siapa yang mendatangi pemimpin dia akan terfitnah. Hadis sahih. Ya. Al-muradu bir-rukhsatil fiqhiyah ma ja'a minal ijtihadatil madhabiyah mubihan lil amri. Jadi semua rata-rata rukhsah itu dibangun di atas al-ijtihad asy-syar'iyyah al-madhabiyah fi muqabalati ijtihadatin ukhra tahdhuruhu. Ini ya. Jadi ada sesuatu ijtihad yang dihasilkan ulama. Umpamanya orang yang sekarang ini catur dimakruhkan. Oke. Kemudian setelah itu ada orang dipaksa. Kalau kamu nggak main catur, saya bunuh. Ya itu. Akhirnya dia melakukan itu karena adanya rukhsah li'udrin. Atau ada ijtihad para ulama yang nasnya jelas. Datang ke masjid, sholat jamaah bagi laki-laki adalah wajib. Saya katakan ijtihadiyah karena ada ikhtilaf di antara para ulama. Kemudian kita pilih dalil yang paling kuat adalah apa? Fardhu ain.
Kemudian adanya uzur, rukhsah apa? Hujan. Kan gitu. Orang yang sekarang ini sedang dalam keadaan hujan, yang itu menyulitkan dia datang ke masjid, maka itu rukhsah untuk tidak datang ke masjid. Oh, ya. Ini namanya rukhsah al-fiqhiyah yang dihasilkan oleh ijtihad. Ulama berijtihad bahwa sholat jamaah ke masjid itu adalah wajib. Dasarnya adalah hadis atau ayat hadis farka'u ma'ar raki'in. Ayatnya, hadisnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, man sami'an nida wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Kemudian ijtihad ini dibatalkan, tidak wajib karena adanya uzur. Boleh untuk tidak datang ke masjid karena sakit parah, karena hujan, karena macam-macam. Inilah yang namanya rukhsah. Selanjutnya ar-rukhsah, ar-rukhas fil qadaya al-'amah tu'amal mu'amalat al-masail al-fiqhiyah al-asliyah idza kanat muhaqqiqatan li maslahatin mu'tabaratin syar'a. Jadi rukhsah itu kita bisa jadikan sebagai masalah fikih. Kita akui bagian daripada masalah fikih kalau maslahat itu betul-betul muhaqqaqah atau muhaqqiqatan li maslahatin mu'tabarah. Ya, bukan kita sekarang cari-cari. Wasadiratan an ijtihadin jama'iyyin mimman tatawafar fihim ahliyatul ikhtiyar wa yattasifuna bittaqwa wal amanatil ilmiyah. Wala yajuzu al-akhdhu birrukhas bil madahib al-fiqhiyah limujarradil hawa. Nih, tidak boleh sekarang ikhwan kita itu ngambil rukhsah para ulama madhab hanya dasarnya adalah selera nafsu tadi. Saya kayaknya dalam hal ini cocok Syafi'i aja deh. Saya Hanafi aja. Dan ini nampak sekali ketika Ramadan milih rakaat tarawih. Sampai ada celetukan. Kalau 21 itu tarawih orang kampung, kalau 11 tarawih orang kota. Bahkan ada Syafi'iyun yang fanatis tiba-tiba pindah madhab ketika Ramadan. Ya, pindah madhab. Dan pindah madhab ketika Idul Fitri. Bayar zakat pakai apa? Pakai uang. Padahal bayar zakat. Nah ini nanti termasuk talfik. Menggabungkan pendapat ulama yang beberapa pendapat jadi satu, yang itu asas mujtahid nggak ada yang melakukan itu. Contoh, dalam masalah membayar takarannya Syafi'i 2,5. Cara bayarnya Hanafi pakai uang. Padahal Imam Hanafi kalau pakai uang itu tidak 2,5, 4 liter. Bahkan 4 liter lebih. Jadi selera nafsu, selera rakyat, untuk supaya nggak banyak ruginya, takarannya pilih Syafi'i. Cara bayarnya supaya gampang, milih Hanafi. Korban juga sama. Ya, jual kulit mazhabnya siapa? Seperti itu, ya. Nah, ini sekarang kaitannya dengan li'anna dzalika yuaddi ila tahallul minat taklif. Karena itu ikhwan, nanti akan mengakibatkan orang itu mencoba untuk cari-cari celah dan ngeles dari tuntutan. Intinya supaya tidak kena beban, ngeles. Seperti Bani Israel ngeles. Ya. Seperti orang-orang supaya tidak kena serangan melakukan maulid bid'ah, tidak dibetul-betulkan tanggal 12. Sama. Supaya tidak kena bid'ah, tahlilan tidak digunakan hanya untuk orang mati. Mau ada acara buka toko pun tahlilan.
Ini tahayul namanya. Seperti Bani Asran tahayul atau tahallul untuk menghalalkan suatu yang dilarang. Apa? Dilarang untuk nyari ikan hari Sabtu, dipasang jalannya atau apa namanya lubang airnya hari Jumat, diambilnya hari Ahad, dapat ikan. Karena ikannya melontor nggak bisa naik lagi. Hari Jumat diambilnya apa? Ahad. Setelah loh, ini kan ikan-ikan masuk ketika Sabtu loh. Saya kan nggak melakukan apa-apa hari Sabtu. Ya salah ikannya. Tuh. Ini ngeyel. Ngeyel. Ini fikih ngeyeliun. Ini madhab ngeyeliun ini. Dan banyak, semua diayeli. Ya. Supaya demokrasi dianggap itu sah, wah diislamisasikan. Supaya musik halal diislami. Tahallul atau tahayul minat taklif. Supaya sah, supaya benar dia itu mendengarkan musik. Musik ini diembel-embeli religi Islami. Setelah diusut-usut, apa yang secara signifikan membedakan antara musik yang Islami dan tidak Islami? Ternyata yang pemusiknya, yang penyanyinya Muslim bernapaskan Islam. Itu loh. Itu aja. Jadi itu. Jadi kalau sekarang yang nyanyiin orang non Muslim, ini apa? Musik kafir, gitu kan gitu. Kok ada? Ini musik kafir, musik Muslim. Sejak kapan, Pak? Ya. Kalau sekarang ini orang-orang yang dinyatakan musiknya tidak Islami berarti apa? Musik kafir, mangkel dia. Wah, ini persaingan bisnis ini saling menjatuhkan. Akhirnya semua diislamisasikan musik ketika Ramadan. Tuh. Caranya apa? Yang nyanyi pakai kudung, meskipun dia itu Kristen umpamanya. Tuh. Kemudian yang dinyanyikan lagu-lagu yang biasa dilakukan di pesantren atau minimal di masjid, puji-pujian, diantaranya Tombo Hati, wah Islami. Lir-ilir, wah Islami. Dengan hanya selawat, nggak tahu itu isi selawatnya, langsung Islami. Inilah tahayul atau tahallul minat taklif. Wa innama yajuzul akhdhu birrukhas bimura'ati dawabitid tadiyana. Boleh kita itu mengambil rukhsah, bukan tatabbu'ur rukhas, tapi boleh dengan dawabit. Antara lain, satu, antakuna aqwalal fuqaha, hendaknya pendapat ulama fuqaha tersebut allati yutarakhasu biha mu'tabaratan syar'an. Mu'tabar. Contoh, Imam atau Anas bin Malik pernah jamak qasar itu sampai 2 bulan. Ya. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Berarti ini mu'tabarah. Gitu kan gitu. Walam tusab bi annaha min syawadil aqwal, tidak disifati itu qaul yang syadz. Apakah ada di antara para ulama yang mengeluarkan aqwal syadz? Ada. Semua ulama hampir ada. Ya. Imam Abu Hanifah menghalalkan khamr. Yang penting tidak terbuat dari gandum, kurma, anggur. Itu minimal makruh. Kalau mabuk makruh, kalau tidak, tidak. Tergantung mabuknya. Musik ada. Ini syadz. Ghairu mu'tabarah. Atau ghairu mu'tabar. Sehingga dalam konteks seperti ini kita tidak boleh ngambil rukhsah. Udahlah, boleh coketan karena ada ulama yang membolehkan. Boleh mabuk, ayo habis ngaji mabuk semua, ya gitu. Itu gimana? Atau kajian ini airnya diganti khamr semua, ya. Begitu? Tidak. Ini namanya tatabbu'ur rukhas sudah. Bukan rukhsah dari ulama yang mu'tabar. Terus yang selanjutnya antakumal hajatu ilal akhdhi bir rukhsah.
hendaknya adanya satu motivasi, dorongan untuk mengambil rukhsah. Contoh, antum qasar karena safar, antum jamak karena umpamanya istri antum istihadah, gitu. Atau antum dalam kondisi mungkin sebagai dokter, operasi mulai jam 11 dan operasi besar itu rata-rata 6 sampai 8 jam. Otomatis duhur ini lepas. Di sini seorang dokter yang melakukan bedah operasi besar, pasti dia menjamak takhir duhur dengan asar. Karena ada hajat. Ini gitu. Contoh, antum boleh tidak Jumatan karena safar. Gitu. Dan seterusnya. Ayyakunal akhdhu birrukhas da qudratin alal ikhtiyar. Jadi orang yang memilih ayyakunal akhid birrukhas da qudratin alal ikhtiyar atau ayya'tamid ala man huwa ahlun lidzalik. Artinya orang yang memilih rukhsah itu harus memang betul-betul ahli. Jangan sekarang ini orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa asal pilih, itu pasti nafsu. Ya. Sekarang Pak, lihat aja fatwa Majelis Ulama ketika mengharamkan rokok dengan membolehkan rokok, mana sambutannya yang riuh rendah? Yang senang mana? Yang memakruhkan. Di Padang diputuskan rokok haram. Nyampe Jakarta makruh. Nyampe Surabaya masuk angin. Mungkin halal. Bahkan tinggal putusan haram bagi makruh bagi orang yang sakit paru-paru. Itu. Kalau di tempat lain halal asalkan tidak berlebihan. Coba misalnya. Tapi kalau sekarang diharamkan ini, diharamkan ini, nggak ada sambutannya, sepi. Itulah orang. Kalau diberikan kemurahan, ia akan ambil yang berikutnya kemurahan. Makanya kata Rasulullah, latunqadanna ural islami urwatan. Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliya. Ketika lepas, pegang berikutnya, lepas pegang berikutnya. Artinya lepas dengan apa? Tatabbu'ur rukhas, nyari yang murah, mudah, nyari plesetan-plesetan ulama. Udah, hampir nanti habis. Nah, ini selanjutnya. Alla yatarattaba 'ala al-akhdhi bir-rukhas al-wuqu' fit talfiqil mamnu'. Apa itu talfiq? Nah, ini saya akan jelaskan. At-talfiq itu sebelum kita jelaskan, kita lanjutkan wa antatma'inna nafsul mutarakhis lil akhdhi bir-rukhsah. Hendaknya orang yang mengambil rukhsah itu betul-betul mantap, tenang dengan pilihan tersebut ya, tidak ragu-ragu nanti akhirnya kena was-was. Nah, sekarang talfik, kapan itu dilarang? Idza adda ila al-akhdhi bir-rukhas li mujarradil hawa. Kalau mengambil rukhsah itu hanya, nah, ini tadi Pak, alla yakuna al-akhdhu bidzalikal qaul dari'atan lil wusul ila gharadin ghairu masyru'. Tadi boleh mengambil rukhsah, sebentar ya. Syarat yang terakhir, alla yakuna al-akhdhu bidzalikal qaul dari'atan lil wusul ila gharadin ghairi masyru'. Hendaknya mengambil rukhsah itu tidak dijadikan sebagai jalan untuk tujuan melanggar syariat. Contoh, ada orang yang sengaja safar ke Bandung tujuannya untuk menghalalkan hubungan suami istri Ramadan. Ya, sebetulnya nggak ada tujuan apa-apa. Ya, ngebet daripada kena denda kan. Ya, kalau berhubungan di siang Ramadan kan kena denda apa? Puasanya jelas batal, terus dosa, terus memerdekakan budak.
Terus puasa 2 bulan berturut, waduh berat banget nih. Mendingan kita pergi ke Bandung aja deh, atau jarak-jarak sedang yang menurut mazhab Syafi'i 83 kilo. Kira-kira kemana ya? Kemana? Puncak. Udah. Aduh. Alhamdulillah halal menurut mazhab Syafi'i. Ini mengambil rukhsah untuk sebagai jalan melanggar syariat. Gak boleh. Ya. Dan ini berlaku dalam hal apapun kalau dijadikan dari'ah lil wusul ila gharadin ghairi masyru'. Nah, kembali lagi, talfik itu dilarang ketika idza adda ilal akhdi birrukhas limujarradil hawa. Kita jelaskan talfik. Talfik itu dari kalimat laffaqa yulaffiku yang artinya adalah al-jam'u adham, mengumpulkan. Di dalam istilah para ulama ada yang mengatakan al-jam'u baina aqwalil ulama'i fi mas'alatin aw masail. Ada yang mengatakan al-akhdu bi aqwalil ulama aksar min wahidin fi mas'alah aw masail. Jadi siapa yang menggabungkan di antara beberapa pendapat ulama di dalam satu masalah atau beberapa masalah. Contoh tadi, ada orang yang bayar zakat mal atau zakat fitrah supaya enak, supaya nyaman, supaya bisa kita itu tidak banyak repot, akhirnya menggabungkan pendapat Syafi'i di dalam takaran, pendapat Hanafi di dalam masalah apa? Cara membayarnya. Begitu juga di dalam masalah kurban. Ya. Dalam masalah kulit, ini boleh nggak dijual pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam masalah-masalah lain Hanafi, ini Syafi'i, inilah yang dimaksud talfik. Ya. Dalam hal ini ada di sekalian dilarang kalau itu dari orang awam. Kenapa? Karena dasarnya murni pilihan hawa nafsu. Murni kecondongan, ini enak, ini tidak enak, ini selera, ini tidak selera. Tetapi kalau itu dari ulama, boleh tidak? Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh dengan syarat tidak menggusur, menggeser pendapat sebelumnya. Dan tidak menciptakan pendapat yang ketiga. Nah ini tentang masalah kaitannya ihdasi qaulin thalis. Dengan talfik ulama, ya ulama bisa aja ijtihad dengan berbagai macam kajian dan juga penelitian dari pendapat para ulama, sehingga dia menyimpulkan bahwa pendapat di dalam hal ini adalah seperti ini. Contoh, setelah dia melihat, meneliti pendapat para ulama tentang masalah apakah ketika sujud itu mendahulukan lutut atau tangan, maka dia menyimpulkan satu kesimpulan, menurut saya di dalam masalah ini tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya menuntut kita untuk mendahulukan lutut, maka silakan. Tapi kalau kondisinya menuntut kita untuk mendahulukan tangan, silakan. Ini pendapat salis, pendapat yang ketiga. Karena pendapat ulama itu hanya ada dua. Mendahulukan lutut atau tangan. Ini ada pendapat salis. Dikatakan oleh para ulama, pendapat yang ketiga itu dibolehkan, asalkan. Karena pendapat yang ada ini juga ijtihad. Ya, hasil ijtihad. Baik pendapat yang pertama ijtihad, kedua juga ijtihad, ketiga kenapa nggak boleh? Dengan syarat tidak membatalkan pendapat-pendapat yang sebelumnya bersama dalilnya. Kemudian tidak bertentangan dengan nas syar'i, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan
masalah-masalah yang qat'i dan masalah-masalah ijma. Kalau masalah kaitannya seperti itu, maka ihdasu qaulin salisin dari ulama itu dibolehkan. Dengan demikian bisa kita simpulkan sekarang masalah kaitannya dengan talfik. Sebetulnya talfik yang pas adalah tatabbu'ur rukhas. Mencari-cari rukhsah berdasarkan hawa nafsu. Itu yang tidak boleh. Adapun talfik, kalau yang dimaksudkan adalah para ulama setelah melakukan kajian dan penelitian terhadap aqwalul ulama yang dikomparasikan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dan qiyas, kemudian menghasilkan pendapat mungkin beda dengan pendapat yang ada, maka ini bukan talfik yang dilarang. Tapi kalau sekarang talfik itu muncul dari awam, dari orang yang tidak ahli, maka di situ pasti larinya adalah tatabbu'ur rukhas, mencari-cari kemudahan, hanya dasarnya adalah selera nafsu. Dan itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika demikian, yakunu talfik mamnu'an fil ahwali taliyah. Talfik itu dilarang dengan beberapa kondisi berikut. Idza adda ilal akhdhi birrukhas, jika sekarang ini mengakibatkan mengambil rukhsah tersebut hanya dasarnya adalah dasar hawa nafsu, awil ikhlal, atau membuat satu cacat atau kondisi yang error bi ahadid dawabit al-mubayyinah. Jadi nanti membuat error kaidah-kaidah fikih fi mas'alatil akhdhi bil rukhas. Kemudian yang kedua, idza adda ila naqsi hukmil qada. Nah ini ya, kalau rukhsah itu nanti membatalkan hukum qada. Yang ketiga, idza adda ila naqdi ma umila bihi taqlidan fi waqi'atin wahidah. Kalau tatabbu'ur rukhas atau talfik itu membatalkan satu yang sekarang sedang diamalkan dari taklid. Yang keempat, idza adda ila mukhalafatil ijma', talfik tersebut dilarang kalau menentang ijma'. Au ma yastalzimuhu, atau hal-hal yang berkaitan dengan ijma'. Yang terakhir, idza adda ila halatin murakkabah, ketika talfik itu menyebabkan adanya suatu rangkaian pendapat-pendapat ulama digabungkan jadi satu, yang itu tidak ada sama sekali kaitannya. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, la yuqirruha ahadun minal mujtahidin, yang tidak diakui sama sekali oleh para ulama mujtahidin. Seperti cara membayar zakat tadi digabungkan antara Syafi'i dengan Hanafi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita insyaallah lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.